Shalom, selamat berjumpa kembali Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus. Sungguh bersukacita sekali kalau kita terus boleh mendengarkan firman Tuhan dan disapa oleh firman Tuhan. Saya juga sungguh bersukacita kalau firman Tuhan boleh diberitakan, boleh saya sampaikan kepada kita, supaya semakin banyak orang yang boleh mendengarkan firman Tuhan. Amin. Firman Tuhan bagi kita hari ini yaitu yang terambil dari Mazmur pasal yang pertama ayat yang ketiga. Tetapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu sekalian. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Mazmur 1 ayat yang ketiga, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu dayunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, berbahagialah orang yang boleh melakukan yang baik. Kenapa? Orang berbahagia ketika melakukan yang benar. Ketika orang tidak berjalan di jalan orang-orang yang salah dan tidak menerima nasihat orang-orang yang fasik. Karena apa? Karena bagi orang yang melakukan yang baik, maka dia akan mendapatkan hasil yang baik dari setiap apa yang dia lakukan. Setiap orang-orang yang mencintai Tuhan dan mencintai kebenaran, mencintai kebaikan dan melakukan terus yang benar dan yang baik dalam kehidupannya, maka segala sesuatu yang diperbuatnya akan berhasil. Ternyata inilah berkat yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada orang-orang yang baik, kepada orang-orang yang mencintai Tuhan. Mungkin dia tidak menjadi orang yang kaya, mungkin dia tidak seberuntung banyak orang yang lain, tetapi ingat bahwa orang yang baik, orang yang mencintai Tuhan, orang yang melakukan apa yang dikehendaki Tuhan, apapun yang dia lakukan, itu akan berhasil. Saudara-saudara, satu kebahagiaan dalam hidup kita kalau apa yang kita lakukan itu boleh berhasil. Sama seperti ketika kita menanam sesuatu. Kadang-kadang ada bahasa orang bertangan dingin dalam menanam. Saya sendiri sih kurang memahami hal seperti itu atau tidak memahami seperti itu. Karena apa? Ketika kita berupaya untuk menanam dengan cara yang benar, caranya mungkin yang perlu kita tahu. Saya tidak percaya bahwa ada istilah tangan dingin dalam hal itu. Saya tidak percaya. Saya kurang percaya dengan itu. Tetapi orang yang memiliki niat yang baik, maka dia akan berhasil melakukan segala sesuatu. Jadi sama seperti ketika kita menanam sebuah tanaman atau sebuah pohon, dan ketika itu bertumbuh, berbuah, dan buahnya itu baik, apalagi buahnya itu bisa dimakan, manis, lebat, dan enak rasanya, maka sukacita kita luar biasa. Kita akan bangga, ya. Itu hanya menanam tumbuh-tumbuhan. Bayangkan saudara-saudara ketika kita mendidik anak kita, ketika kita diberikan Tuhan anak dan kita mendidik anak kita berdoa terus kepadanya dan anak itu berhasil ya dalam pendidikannya, pintar, dan juga ketika dia melamar dalam satu pekerjaan, maka dia mendapatkan pekerjaan yang terbaik dan gaji yang dia terima juga baik dan perilaku anaknya juga baik. Dia menghormati orang tuanya. Tidak ada satu sukacita saudara-saudara selain keselamatan yang kita terima dari Tuhan, juga termasuk dari ketika kita berhasil mendidik anak kita. Anak kita menjadi anak yang patuh. Anak kita menjadi anak yang menyayangi kita. Ketika dia berhasil menjadi orang yang sukses dan menjadi kaya, dia masih menghormati kita dan membawa nama bagi kita. Itu adalah sukacita yang luar biasa selain daripada keselamatan yang kita terima daripada Tuhan Yesus. Dan firman Tuhan ini bagi kita saudara-saudara mengingatkan kita, orang yang baik itu akan
berhasil dalam setiap pekerjaannya. Sekali lagi saya mau katakan, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Apa maksudnya? Pohon yang ditanam di tepi aliran air. Artinya dia tidak pernah kekurangan air, sumber makanan, sehingga pohon itu boleh bertumbuh dengan baik, bahkan berbuah dengan baik. Itu maksudnya, ya kan? Baru kemudian yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Jadi pohon-pohon yang bertumbuh dengan baik dan pasti akan berbuah pada musimnya. Ya, jadi artinya apa yang ditanam bagi orang-orang yang baik itu akan bertumbuh menjadi pohon yang baik dan menghasilkan pada waktunya. Artinya pada waktunya ketika kita melakukan yang baik, maka kita akan menerima yang baik itu pula. Baru yang kemudian, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Jadi artinya orang yang baik itu tidak akan pernah menjadi layu. Tidak pernah, kalau ada istilah aura, auranya terus bersinar, auranya terus memancar. Hal-hal yang baik terus terlihat. Dan kebaikan itu, sukacita itu tidak akan pernah redup dari orang-orang yang mencintai Tuhan. Nah, ini yang perlu kita camkan saudara-saudara. Bagaimana supaya kita juga boleh hidup dalam kehendak Tuhan. Kita boleh hidup dalam kebenaran Tuhan. Dari jalan-jalan yang dikehendaki Tuhan. Makanya dikatakan dari ayat yang pertama, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut orang fasik, yang tidak berdiri jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Artinya yang hidup sehari-harinya dia sesuai dengan kehendak Tuhan. Maka kemudian apapun yang dia lakukan berhasil. Oleh karena itu saudara-saudara, kalau kita mau berhasil hidup kita dan hidup kita mau berbahagia, lakukanlah yang benar. Jangan mau hidup bersama-sama orang-orang jahat. Apalagi menerima nasihat daripada orang-orang yang fasik. Dan juga mau duduk-duduk bersama dengan pencemooh, orang-orang yang suka gosip, orang-orang yang suka menghina orang lain, yang mencari-cari kesalahan orang lain. Maka hidup kita, ketika kita menjaga diri kita dari hal-hal seperti itu, maka hidup kita akan berhasil. Itu. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita hidup sesuai dengan apa yang dikehendaki Tuhan. Maka kita hidup akan berbahagia. Kalau kita hendak berbahagia dalam hidup ini dan sukses untuk kemudian, tinggallah dalam kehendak Tuhan. Lakukan apa yang dikehendaki Tuhan dan jauhkan yang jahat dalam kehidupan kita, supaya hidup kita boleh berhasil. Kalau hari ini, pada saat-saat yang hari ini kita merasakan bahwa ada beban, ada begitu pergumulan, ada begitu kesusahan, saudara-saudara, kita harus merenung kembali, duduk sebentar, ingat-ingatlah apa yang kita lakukan yang jahat, supaya kita mohon ampun di hadapan Tuhan dan mulai kita melakukan yang baik. Maka keberhasilan itu akan datang kepada kita, kebaikan itu akan datang kepada kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami diingatkan dengan orang yang baik akan bersukacita, dan apa yang dia lakukan semuanya akan berhasil. Dan kami diarahkan Tuhan supaya kami terlebih dulu hidup dalam kenan Tuhan, dalam kehendak Tuhan, dan melakukan yang baik dari apapun yang boleh kami lakukan, supaya hidup kami boleh berbahagia dan apa yang kami lakukan boleh berhasil. Terima kasih Yesus. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita sudah dengarkan firman Tuhan. Mari kita tinggal dalam kebenaran Tuhan. Lakukan yang baik, maka hidupmu akan bersukacita dan berhasil apa yang engkau boleh lakukan. Sampai ketemu besok. Tuhan Yesus memberkati. Salam.